Kenapa 10.000 langkah itu penting banget kita lakuin dalam hal kita menurunkan kadar lemak. Dan juga ya, bahkan kalau misalnya kita mau memotong tingkat kematian kita sebanyak 51%. Coba kasih tahu gua, obat mana yang kita harus bayar, yang kita harus konsultasi dulu, obat mana yang bisa punya efek kayak gitu ya, memotong tingkat mortality atau kematian sampai sebanyak 51%. Ya cuman jalan kaki ini. Jadi kita bakalan ngebahas, ini studi ini partisipannya banyak banget ya, hampir 400.000 orang. Dan tuh banyak banget ya, bukan cuman kadar lemak yang kita turunin, atau orang-orang yang obesitas ketika dia jalannya 10.000 langkah, itu langsung menurun kadar lemaknya. Nggak jadi obesitas lagi. Tapi juga penyakit lain. Contohnya seperti depresi. Depresi juga nanti kita lihat statistiknya ya, itu juga ikut menurun ketika langkahnya itu dinaikin jadi di atas dari 8.000 sampai 10.000 langkah. Bukan cuman penyakit depresi. Ini beda cerita ya. Depresi kalau misalnya ada keluarga kita yang misalnya meninggal gitu ya, terus ada misalnya kecelakaan, ini beda. Ini depresi karena kadar lemaknya tinggi. Yang ketiga, yang punya masalah asam lambung, ya kan, masalah GERD, ini juga jauh menurun ketika kita langkahnya itu ke 10.000 langkah. Dan juga nih yang demen ngorok, tidurnya tuh bunyi ya kayak babi. Kita juga bisa apa? Menurunkan sleep apnea itu ya, atau gejala-gejala ngorok itu ketika kita langkahnya itu sampai 10.000. Kita bakalan bahas ya di video kali ini, apa sih pentingnya kita jalan kaki 10.000 langkah setiap harinya, dan apa aja manfaat-manfaat yang kita bakalan dapetin. Langsung aja kita bahas. Jadi gue udah sering banget bahas apa pentingnya jalan kaki dalam hal menurunkan kadar lemak, yang gue ini dari 30% gini ya ke 15% kayak gini. Dan juga followers gue, termasuk klien gue juga, nurunin dari kadar 40% ya, turun ke 20%. Bahkan yang skinny fat ya, perut buncit, abs udah mulai kelihatan, mereka bisa ke kadar lemak itu dengan cara apa? Salah satunya yang paling besar pengaruhnya yaitu jalan kaki. Nah tapi di sini gue mau ngasih tahu informasi terbaru ya, ini studi terbaru 2022 Oktober. Jadi di studi ini ngebahas mengenai manfaatnya bukan cuma dari obesitas atau penurunan kadar lemak, tapi juga manfaatnya di penyakit-penyakit lain kayak misalnya GERD dan juga depresi, terus yang ngorok tadi gue bilang. Oke? Kita langsung aja bahas, karena kita nggak sabar ya, kita butuh validasi. Setiap kita melakukan sesuatu, kita tuh butuh validasi. Biar nggak kayak orang dongo, gue ngapain jalan kaki kayak orang dongo, ya kan? Nah sekarang disinilah validasinya. Jadi kita langsung baca aja. Jadi judul studi ini, hubungan jumlah langkah dari waktu ke waktu dengan risiko penyakit kronis dalam program penelitian All of US. Oke, jadi di Amerika itu ada program penelitian namanya All of US itu. Jadi di program ini dia meneliti orang-orang yang menggunakan kayak misalnya jam tangan yang bisa ngukur langkah. Nah, di-track lah orang-orang yang pakai jam tangan itu selama 6 bulan. Nah, kita langsung lihat di figur kedua ya, hasil dari studinya. Jadi saintisnya itu, peneliti-peneliti itu bilang bahwa hubungan antara jumlah langkah dan kejadian penyakit itu bersifatnya terbalik. Untuk apa? Untuk penyakit obesitas ya, terus tidur yang ngorok, sama GERD dan MDD atau depresi itu, dengan risiko yang lebih rendah untuk setiap diagnosis pada jumlah langkah yang lebih tinggi. Jadi ketika kita lihat figur yang ini ya, kita lihat figur di bagian yang ini tuh obesitas, oke? Jadi setiap yang paling bawah itu adalah jumlah langkahnya. Jadi setiap semakin banyak langkahnya ya, itu kan dari 0 sampai 8, itu belum turun tuh tingkat obesitasnya. Tapi ketika ke 10.000 langkah sampai ke 12.000 langkah, itu langsung menurun tingkat obesitasnya. Terus di atasnya lagi nih, ada depresi juga ya, major depressive disorder nih, itu juga menurun ketika mencapai ke 10.000 langkah. Penyakit GERD juga nih ya, sama juga nih di figur ini. Ketika nyampe 10.000 langkah, itu turun lagi. Banyak lagi yang lain nih, termasuk yang tadi tidur ngorok ya. Semakin kita banyak langkahnya, ngorok kita semakin menghilang. Karena biasanya kalau kita ngorok itu, tanda kita kebanyakan lemak. Tapi kalau kita jalannya banyak sampai 10.000 langkah itu, kemungkinan kita kalori defisit atau menggunakan lemak sebagai sumber energi, itu semakin tinggi kemungkinannya. Otomatis semakin tinggi juga lemak yang di tubuh kita tidak dibakar tuh lebih tinggi. Jadi itu pentingnya, apalagi ditambah diet, apalagi ditambah tidur yang cukup. Waduh, udah nggak ada nih. Obesitas ini kagak ada, depresi nggak ada, penyakit-penyakit lain nggak ada. Ini dibilang juga sama penelitinya ya, sebagai contoh, dibandingkan dengan jumlah langkah rata-rata, resiko obesitas itu mengalami penurunan sebesar 31% ketika jumlah langkah ditingkatkan menjadi 10.000 per hari. Jadi itulah penjelasan dari studi tadi terhadap kenapa kita tuh wajib ya, kalau buat temen-temen yang pengen cepat sembuh dari GERD, terus dari depresi, terus dari apa lagi, dari tidur ngorok, atau bahkan kadar lemaknya ketinggian, ya teman-teman bisa langsung lakuin jalan kaki 10.000 langkah per hari. Ini tuh gratis. Teman-teman bisa keliling komplek. Ini nggak usah bayar segala macam, efek samping perut mengecil. Pokoknya enak deh pokoknya ya. Jadi kita langsung baca aja kesimpulan dari studinya untuk menutup video ini. Jadi kesimpulan di studinya itu, kami mengidentifikasi hubungan yang konsisten
dan signifikan secara statistik antara tingkat aktivitas dan kejadian diabetes, hipertensi, GERD, depresi, obesitas, dan ngorok itu, ya, atau sleep apnea itu. Jadi ingat ya, ini tuh bukan cuma tadi penyakit GERD tuh, diabetes dan hipertensi juga ada efeknya, efek baiknya terhadap itu. Jadi buat teman-teman yang hipertensi langsung jalan aja ya, nanti hipertensinya bakalan hilang. Dengan catatan, kita harus dietnya juga benar juga. Ya, diet yang rendah gula, rendah karbo, atau gulanya 0, hewaninya yang tinggi. Contohnya dengan diet karnivora. Di kesimpulan selanjutnya nih, mengambil langkah lebih banyak nih setiap harinya, itu dikaitkan dengan resiko yang lebih rendah atau lower risk dari mendevelop atau ibaratnya ngebikin kita mempunyai chronic disease ini, ya, penyakit-penyakit kronis ini. Ingat, obesitas itu adalah penyakit kronis. Itu bukan self-love. Terus yang terakhir nih, kesimpulan terakhir. Jumlah langkah yang lebih tinggi, itu tinggi kaitannya dengan perlindungan kita dari obesitas. Oke, kadar lemak yang naik itu, kalau kita udah tinggi langkahnya, kita nggak bakal tuh obes. Terus juga kesimpulan yang paling terakhir banget ya, yang bahkan bisa memotong sebesar 50% kematian ya, ketika tuh langkahnya dari 4.000 dijadiin 8.000. Jadi gitu ya, jadi buat temen-temen yang pengen nurunin kadar lemak, gua bener-bener saranin kita harus jalan kaki setiap harinya. Kita nggak usah lah misalnya langsung harus sempurna, harus langsung 10.000 langkah. Kita bisa cicil. Kayak contohnya di sini gue buatin list buat temen-temen ya. Misalnya kita sebelum kerja 2.000 langkah dulu. Setelah makan tambah lagi 2.000. Misalnya pada saat setelah latihan beban, tambah lagi 3.000. Sampai kita terakumulasi, ya at least 8.000 dulu lah. Nanti kalau misalnya kita udah 8.000, udah terbiasa dengan 8.000 langkah, kita bakalan bisa naikin ke 10.000. Karena otomatis, kalau kita 8.000 langkah aja, itu udah bakalan nurunin lingkar perut kita. Ya, kadar lemak itu udah pasti turun. Nah, kalau misalnya teman-teman nih, pengen tahu tips gimana caranya untuk kita turun kadar lemak dengan jalan kaki. Tipsnya gimana sih caranya dengan jalan kaki ini? Bisa nggak kita naikin lebih cepat? Bisa. Teman-teman bisa tonton di video ini ya. Atau kalau misalnya teman-teman mau langsung di coaching dari gua, gimana caranya kita bisa turun dari kadar lemak 30% gini ke 15% gini, apa aja yang harus dimakan, teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi. Gua bakalan bantuin teman-teman semua yang pengen nurunin kadar lemak dan juga bingung nih latihannya apa aja, karena gua bakalan bikinin program latihan harian buat teman-teman yang cocok dan sesuai dengan keadaan teman-teman. Kedua, gua bakalan bikinin menu makanan yang sesuai dengan teman-teman, menu makanan yang tinggi protein, bahan-bahan makanannya beli di mana, terus juga kalau misalnya kita masak gimana caranya, dan juga kita kalau istirahat diet itu rekomendasi makannya tuh di mana aja. Segitu aja video dari gua. Kalau misalnya teman-teman mau ngelakuin olahraga jalan kaki ini, teman-teman juga bisa tonton video ini ya. Jadi kita harus juga mengukur lingkar perut kita dan juga kadar lemak kita supaya kita tahu progres kita tuh seberapa cepat turunnya. Siapa tahu seminggu kita bisa turun 10 cm dan kita bisa ganti celana baru. Ya, kita nggak tahu. Langsung tonton aja di video ini. Jadi jangan malas-males, jangan mager-mager ya teman-teman, bisa langsung jalan aja keliling komplek, keliling manapun ya di GBK ya kan, sama peliharaan kita ya, mau anjing, mau kucing ya, atau lu sama ani-ani lu, seru deh ya. Jadi yang penting kita harus aktif bergerak. Segitu ya video gue, semoga bantu.